Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan bahas, tentunya masih dengan Fusion. Nah, pada sesi atau video sebelumnya kita kan sudah bahas gimana caranya kita membuat sketch. Nah, di sesi ini kita bahas kelanjutannya, gimana caranya kita memodif sketch yang udah kita buat. Seperti itu. Seperti biasa, cara untuk membuat sketch, saya ulangi dari awal. Di tab Solid ini, kita bisa klik Create Sketch. Klik, lalu kita pilih plane-nya di mana. Nanti dia akan masuk ke lembar kerja sketch. Nah, jika nanti rekan-rekan udah punya sketch, contohnya saya buat asal dulu di sini. Oke. Nah, jika rekan udah punya sketch ini, cara edit sketch ini adalah di sini nanti akan ada di browser ini ada folder sketch. Kita klik aja, terus kita pilih sketchnya. Lalu kita klik, terus kita klik kanan edit sketch. Oke, nanti dia akan kembali lagi ke editor sketchnya. Oke. Nah, pada kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya kita menggunakan fitur-fitur yang ada di modify ini, dari fillet, chamfer, blend, sampai dengan change parameter nanti. Oke. Nah, pada kali ini saya coba contoh buat circle dulu, sembarang. Kita klik. Nah, untuk pembuatan circle nanti ada beberapa feature optionnya. Kita bisa lihat di sini. Ada 2 point, 3 point, 3 tangent, ataupun 2 tangent. Nah, kita terserah mau pakai yang mana. Saya contohkan pakai yang 2 point. Di sini saya klik centernya dulu, lalu yang lainnya seperti ini. Sorry, tadi yang 2 point ya. Lalu kalau yang center, nah ini kita bisa klik dari center, terus kita tarik diameternya berapa. Itu. Misalkan saya mau tarik 100 meter diameternya. Lalu untuk buat sikat lagi, untuk center lama, kita bisa repeat center diameter circle. Kita klik kanan aja, terus pilih yang paling atas. Terus kita tentuin feature optionnya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Misalkan ini. Di sini kan ada snap dan sketch grid. Sketch grid ini untuk menampilkan kotak-kotak ini, si grid ini. Jadi kalau nanti dinonaktifkan dia akan seperti ini. Terus snap ini digunakan untuk garis. Nah, ini kan kelihatan rekan-rekan ya. Garisnya jadi putus-putus, ini bisa kita gunakan. Beda kalau ini saya nonaktifkan. Nah, ini kita tidak bisa select nanti. Oke. Kan di sini saya klik, saya tarik aja terserah gitu 60. Oke. Terus saya coba bikin line lah di sini. Saya tarik line, asal aja. Terus ini juga. Oke. Nah, ini kan posisinya kan nggak tangent ya. Nah, gimana caranya biar dia bisa tangent? Kita bisa pakai constraint di sini. Kita pilih tangent, terus pilih garisnya sama lingkarannya. Nah, dia akan otomatis dia akan muncul logo constraint. Begitu juga dengan yang ini. Klik, terus yang ini juga. Ini akan otomatis keluar tanda ini. Lalu saya akan create line lagi. Nah, garis ini akan saya jadikan sebagai center line. Caranya adalah kita klik garis ini, terus klik kanan, pilih ke normal center line, atau bisa menggunakan sketch palette yang di kanan. Saya klik, nanti dia akan garisnya berubah. Dan nanti dia juga akan menjadi terpisah nih ketika membuat solid. Jadi blok biru ini dan blok biru ini ketika ditarik menjadi solid, dia akan terpisah. Beda kalau ini saya buat menjadi construction, dia akan jadi satu. Karena construction ini hanya garis bantu aja. Oke. Nah, sesi ini saya akan contohkan bagaimana cara membuat fitur brick di sini. Kita klik fitur brick. Jadi nanti yang di bagian tengah ini kita akan potong. Tengah ini sama tengah ini kita potong. Kita bisa pakai brick. Kita klik. Kita arahkan kursor kita ke lingkaran tersebut. Nah, nanti di garis yang kita tuju dengan kursor ini, setiap perpotongan akan muncul gambar X. Ini artinya bagian ini yang akan dipotong. Kita klik, nanti dia akan menjadi satu garis sendiri. Terus kita klik lagi di sini ya. Nah, nanti dia akan pisah lagi. Gitu juga dengan yang ini. Klik.
kita klik. Kita bisa ubah ini garis ini menjadi construction. Nah, jadi ini akan seperti ini. Oke. Karena ini garisnya udah ke construction, ke tangent ya, constraint sorry. Nah, kita bisa edit, kita bisa geser aja nih panjang-panjangnya, cuman dia tidak akan miring-miring karena udah terconstraint seperti itu. Lalu fitur berikutnya adalah coba kita offset. Kita klik offset, terus kita pilih curve-nya, tekan yang ini. Nah, ini mau kita offset kemana nih? Mau ke keluar atau ke dalam? Ini bisa bebas mau yang mana. Atau sini ada beberapa direction-nya. One side itu satu sisi saja. Terus ada two side. Two side ini kita bisa tentukan jarak satu persatu. Jadi yang keluar berapa, yang ke dalam berapa. Ini kita bisa atur sendiri. Terus ada juga yang simetrik. Jadi jarak yang masuk dengan jarak yang keluar ini sama. Namanya simetrik. Simetrik saya ubah ke oke. Nah, nanti dia akan otomatis offset seperti itu. Ini contoh dari penggunaan offset dan break. Lalu saya contohkan lagi untuk penggunaan fillet maupun chamfer. Sini saya buat kotak dulu, asal. Kalau kita mau membuat chamfer atau fillet, kita klik sini fillet, atau dengan toolbox, option toolbox, kita klik aja di keyboard kita S. Nanti dia akan muncul seperti ini, shortcut. Kita pilih aja fillet gitu ya. Fillet, klik. Kita bisa pakai garis per garis, kita tentuin garis mana aja yang kita fillet, contohnya ini. Terus kita masukin dimensinya, misalkan 20 ya. Oke. Atau kita juga bisa di ujungnya aja nih. Kita klik ujungnya nanti. Saya contohkan fillet, klik di ujung-ujung sini, nanti dia akan otomatis membuat fillet. Ini karena sudah terconstraint, jadi dia tidak bisa di klik di ujungnya. Lalu ada juga chamfer. Chamfer ini kita bisa klik. Mau di jarak berapa, misalkan 10 juga. Atau juga chamfer kan ada beberapa optionnya ya. Ini kita bisa tentuin jaraknya berapa. Kita bisa tarik jaraknya berapa nih. Kita tentuin di sini. Berdasarkan jarak. Atau juga misalkan chamfernya ini jaraknya berbeda gitu ya. Yang ke kiri jaraknya 50, kita bisa edit lagi jadi 20 gitu. Jadi salah satu penggunaannya seperti itu. Lalu juga ada trim. Trim ini ketika kita membuat singgungan, ini kita bisa gunakan trim. Kita trim saja garisnya yang mau dipotong yang mana. Oke. Seperti itu. Jadi ini akan jadi sebuah solid lagi. Nah, garisnya menyambung jadi satu. Terus sketch scale ini kita pilih entitasnya dulu. Kita bisa blok semua. Terus poinnya mana, mau di sini ya, taruhlah di sinilah ya. Terus kita mau scale jadi berapa, misalkan 5 gitu. Ini kan kecil, jadi seperti ini. Ataupun 1,5. Nah, bagian-bagian yang terconstraint ini pasti akan tetap, jadi dia nggak akan bersinggungan, memotong satu sama yang lainnya. Dia akan tersambung secara otomatis mengikuti constraint sebelum. Itu cara penggunaan constraint. Lalu ada sketch sudah, terus ada blend curve, ini untuk pembuatan blend, garis blend. Kita klik aja di sembarang sama sini. Nah, nanti dia akan menyambung otomatis. Misalkan garis ini mau saya sambung dengan ini, dia akan muncul secara otomatis seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video cara modify sketch yang sudah kita buat. Nanti mungkin rekan-rekan bisa explore lebih dalam, mulai dari move, change parameter, extend, yang kita bisa gunakan semua. Nah, untuk mencari sketchnya kita juga bisa gunakan browser ini. Jadi tinggal di drag down aja ini, di
lalu pilih sketch mana yang mau diedit. Oke, dan jangan lupa ketika sketchnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, untuk di finish sketch di bagian sketch palettes ataupun di bagian toolbar yang atas finish sketch. Oke, jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk modify sketch. Semoga video ini dapat digunakan untuk rekan-rekan semua, dan tunggu untuk video selanjutnya. Kita akan bahas lebih mendalam lagi secara dasar untuk Fusion tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.